Chandra benar-benar membuat geger negeri ini. Buron selama 11 tahun, tetapi bulan lalu bisa melenggang bebas di tanah air. Banyak tudingan, ada kekuatan yang membackingi sang buron kasus Bank Bali ini. Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli begitu ceria ketika membawa pulang buron Kejaksaan Agung Maria Paulina Lumowa dari Serbia pekan lalu. Betapa tidak, Maria Paulina buron kelas kakap kasus pembobolan BNI 1,7 triliun rupiah. Tapi dalam hitungan hari semua berbalik. Kementerian yang dipimpin Yasona sedang diterpa kabar tak sedap lantaran buron kelas kakap lain Joko Chandra bisa melenggang bebas keluar masuk Indonesia. Joko Chandra buron 11 tahun di kasus pengalian hutang Bank Bali yang rugikan negara nyaris 1 triliun rupiah. Siapa punya Joko Chandra? Saya nggak ada urusan dengan surat jalan itu kok. Dari siapa? Saya nggak punya. Saya kan urusan imigrasi, bukan urusan surat jalan. Wajar Menteri Yasona tak mau dikaitkan dengan surat jalan. Pasalnya, di hari yang sama, masyarakat anti korupsi Indonesia bertandang ke Komisi 3, mempertanyakan sepucuk kertas yang katanya surat jalan dari institusi di negeri ini untuk Joker alias Joko Chandra, supaya ia bisa bebas hilir mudik di tanah air. Ini kan suratnya kan, tapi ini tetap saya potong. Nah gitu loh, kopnya saya potong. Boleh diangkat lagi. Ya, ada surat jalan, nomor gitu kan. Terus yang tanda tangan ada, ini reg-reg ini, tapi jabatannya apa, stempelnya ada gitu kan. Tapi ini isinya. Sehari sebelumnya Komisi 3 DPR terpaksa rapat dengan imigrasi karena menganggap aneh buronan Joko Chandra lolos masuk Indonesia. Makin aneh lagi saat lolos itu, Joko Chandra sempat-sempatnya membuat KTP dan paspor baru Indonesia. Kronologi ini adalah sebuah skenario supaya Pak Joko ini bisa masuk dengan aman, lolos dengan aman, dan juga meninggalkan Indonesia juga dengan aman. Kan dikembalikan nggak dicap keluar, yang ditarik itu, ditarik, kami tarik, melalui pengacara dikirim, dan ini nggak dicap, berarti dia nggak ada di pelintasan formal kami. Kuasa hukum Joko Chandra menepis tuduhan ada skenario yang bikin kliennya tidak terdeteksi keluar masuk Indonesia. Bagi dia, isu ini sengaja dibuat besar karena ada pihak menunggangi. Janganlah kita menyalahkan satu sama lain bahwa kecolongan. Gak ada yang kecolongan. Gak ada yang kecolongan. Memang aturannya begitu. Jadi tolong ya, tidak ada yang kecolongan, tapi aturannya memang begitu. Joko Chandra masuk ke Indonesia diperkirakan Mei hingga akhir Juni lalu. Ia mencoba peruntungan baru, mengurus peninjauan kembali kasusnya di pengadilan. Dulu, 11 tahun silam, saat baru buron, ia pernah mengajukan PK, tapi gagal. Kasus Joko Chandra bermula saat Kejaksaan Agung menganggapnya terlibat permainan kotor, mencairkan dana Bank Bali yang baru dapat suntikan BLBI. Setelah ditahan setahun, ia bebas karena pengadilan hanya anggap kasusnya perdata. Kejagung naik banding 8 tahun berselang. Hasilnya, Mahkamah Agung memutuskan Joko Chandra bersalah, harus dihukum 2 tahun penjara, plus kembalikan uang 500 miliar rupiah lebih. Tapi sehari jelang putusan MA di tahun 2009, pengusaha properti ini sudah meninggalkan Indonesia. Cuma, negara berhasil menyita uangnya di Bank Bali sekitar 500 miliar rupiah. Setelah mendapat warga negara Papua Nugini, Joko Chandra lebih banyak menghabiskan waktu di Malaysia dan kembali membangun bisnis properti. Sidang PK Joko Chandra di akhir Juni dan pekan lalu gagal digelar karena Joko sakit. Kuasa hukum bilang kliennya sakit setelah kedatangannya ke Indonesia gaduh. Tanggal 8, tanggal 11 ya, jelas ada panggilan resmi dari pengadilan. Artinya kalau mau ada penangkapan dia buron, kenapa nggak dilakukan saat itu? Ya, bahkan Joko Chandra bisa melakukan perpanjangan
paspor tanggal 22. Ya, kenapa? Ada apa ini? Kok baru 2 hari sebelum persidangan lalu kemudian terjadi seperti ini? Blodak masalah ini, siaran dan sebagainya. Ada apa gerangan? Menko Polhukam Mahfud MD sudah mengumpulkan Kabar Reskrim Mabes Polri, Wakil Jaksa Agung, Dirjen Imigrasi Kemenkumham, serta Dirjen Dukcapil Kemendagri dan meminta segera menangkap Joko Chandra. Karena bagaimanapun malu negara ini kalau dipermainkan oleh Joko Chandra. Polisi kita yang hebat masa Anda bisa nangkap, Kejaksaan Agung yang hebat seperti itu masa Anda bisa nangkap gitu. Saat ini, kuasa hukum mengaku sedang membujuk Joko Chandra hadir di sidang PK selanjutnya Senin pekan depan 20 Juli 2020.